Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1150. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Molly, dia pun mengutuk. Akan tetapi untungnya sebelumnya Molly dengan sengaja menjauh dari Kincen. Pada saat ini tubuh Kincen melonjak dalam kekacauan, mengejutkan semua orang. Sementara Yang Mulia Bumi Wan Yi dan yang lainnya yang sebelumnya ingin memblokir Kincen, mereka semua terkejut sekaligus cemas. Dalam situasinya sekarang, keuntungan Kincen berarti kerugian mereka. Sumber kekacauan yang muncul setiap saat memang tidak ada habisnya. Sekelompok orang merasa cemas. Mereka ingin menghambat ruang pertumbuhan Kincen. Akan tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menghentikan Kincen sama sekali. Tetapi sumber kekacauan yang seharusnya menjadi milik mereka juga malah dijarah oleh Kincen. Ini sangatlah buruk. Pada saat ini hati Kincen merasa nyaman. Matanya terbuka dan tertutup. Dan sinar cahaya kacau samar-samar muncul dari pupil matanya. Dia mengaum. Di dalam tubuhnya terdapat naga sejati yang mengaum. Inilah sumber kekacauan yang memasuki tubuhnya. Itu menyatu dengan jiwa naganya dan mengembangkan aura alam. Kincen dapat yang jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat dan tubuh fisiknya juga meningkat. Hanya dalam 1 jam, kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat pesat, lebih dari 2 kali lipat. Dan tubuh naga sejatinya yang legendaris telah tercapai. Di luar dirinya, aura naga sejati terus berkembang. Dan tubuhnya menjadi semakin bersinar, seperti baja, seperti dewa dan iblis kuno. Dan itu kembali dari kebangkitan era prasejarah kuno. Intinya Kincen pada saat ini merasakan bahwa dia semakin kuat. Dan dia yakin bahwa selama dia bersedia menyerap cukup banyak sumber kekacauan ini, maka Kincen mungkin bahkan akan menyentuh ranah yang lebih tinggi. Dan kemudian, boom! Aura kekacauan yang melonjak di tubuh Kincen sepenuhnya diselimuti oleh sumber kekacauan yang tak terbatas. Ada apa ini? Seseorang tiba-tiba berseru. Dan pada saat ini, belum lagi orang-orang seperti Yang Mulia Bumi Wan Yi, Yang Mulia Bumi Jiu Yue, dan Yang Mulia Bumi di sekitarnya. Bahkan orang-orang seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun, Yang Mulia Bumi Pesona Bayangan pun, mereka semua terkejut. Faktanya, bukan hanya mereka, tetapi semua orang takjub. Klan Gagak Emas, Iblis Mati, Iblis Suci, dan kekuatan tertinggi umat manusia lainnya, mereka semua terkejut karena pada saat ini masing-masing sepertinya sedang menghadapi Tuhan kekacauan. Mereka khawatir dan kagum karena ini adalah sumber kekacauan, kekuatan terbukanya alam semesta. Tetapi mengapa Kincen tidak mengalami pengalaman ini? Dia tampak terlalu damai, tidak tertekan, seolah-olah dia merupakan sumber kekacauan itu sendiri. Sedangkan bagi mereka, meskipun mereka dapat menarik begitu banyak sumber kekacauan, namun mereka tidak berani menyatukannya ke dalam tubuhnya. Karena terlalu cepat, maka itu akan menyebabkan tubuh fisiknya runtuh. Dan mereka tidak akan dapat menahannya. Namun pada saat ini, generasi muda yang basis kultivasinya lebih lemah dari mereka, dia sedang menyerapnya dengan begitu cepat. Pada saat ini mereka pun berpikir bahwa ada sesuatu harta karun di tubuh Kincen. Karena mereka tidak percaya bahwa Kincen dapat menyerap sumber kekacauan ini hanya dengan dirinya sendiri. Karena bahkan Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya pun tidak dapat melakukannya. Tetapi jika Kincen memiliki harta karun khusus di tubuhnya, maka itu mungkin saja. Cahaya berkilauan di tubuh Kincen belum tentu merupakan hasil ketertarikannya sendiri terhadap sumber kekacauan. Tetapi itu juga mungkin merupakan harta karun. Tapi, harta karun macam apa itu? Bisakah itu menyerap sumber kekacauan? Saya tahu bahwa orang ini telah mengambil harta karun khusus di danau jiwa rahasia sarang naga tertentu. Tiba-tiba di pinggiran bintang gelap, seseorang berbicara dari kejauhan. Ini adalah beberapa orang kuat yang tinggal bersama Kincen di tepi danau jiwa sebelumnya. Dan mereka mengatakan yang sebenarnya saat ini. Dan mereka mengatakan bahwa Kincen mendapatkan sebuah harta karun di danau jiwa sarang naga waktu itu. Danau jiwa naga sejati di sarang naga. Semacam harta karun ditangkap oleh anak ini. Kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun, dia juga diam-diam terkejut.
Dia dan yang lainnya tidak pernah pergi ke alam rahasia sarang naga. Tetapi dia dan yang lainnya juga mendengar dari beberapa orang bahwa ada alam rahasia mengerikan yang penuh dengan kayu naga, yang kemungkinan besar merupakan habitat dari keluarga naga sejati. Alam rahasia sarang naga. Bukankah itu tempat barang tua itu berada? Kata leluhur iblis Luo. Dia tiba-tiba berbisik. Senior, apa katamu? Kata Molly. Dia tiba-tiba terkejut. Tidak apa-apa, aku baru saja memikirkan barang tua itu. Kata leluhur iblis Luo. Dia merutkan kening. Namun bahkan jika benda tua itu pun tidak mungkin dapat membiarkan anak naga sejati ini dapat menyerap sumber kekacauan begitu saja. Kata leluhur iblis Luo. Dia merutkan kening lagi. Dan pada saat ini ada diskusi di mana-mana di lapangan. Tetapi Pangeran Jinwoo dan yang lainnya nampak terlihat aneh. Mereka tahu bahwa Qin Chen juga telah memperoleh warisan mengerikan di dunia api. Pada saat itu, di tangga aura kekacauan melonjak. Penglihatan memenuhi langit. Dan manfaat yang diperoleh Qin Chen di tempat misterius itu sungguh luar biasa. Namun mengenai masalah dunia api, Pangeran Jinwoo tentu saja tidak akan berbicara. Karena putra pertama Huo Luan mati di sana. Setiap orang juga memiliki bagian andil di dalamnya, dan tidak ada yang ingin menimbulkan masalah pada mereka sendiri. Akan tetapi seseorang kemudian berkata di kerumunan bahwa Qin Chen juga mendapatkan harta karun besar di dunia api. Mendengar itu, Pangeran Jinwoo dan yang lainnya pun tiba-tiba menatap ke arah kerumunan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan orang yang berbicara tersebut. Namun meskipun begitu, kabar itu pun segera menyebar. Dan segera, kabar Qin Chen mendapatkan harta karun besar di dunia api pun juga menyebar kepada semua orang. Untuk sementara, semua orang menjadi gempar, dan banyak orang yang memandang Qin Chen dengan matanya yang berapi-api. Setidaknya ada 2 harta karun yang luar biasa pada anak klan naga sejati ini. Bahkan tidak jauh dari sana, mata dari para kekuatan seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun juga nampak bersinar. Namun meskipun mereka semua sangat mendambakan harta karun Qin Chen, akan tetapi tidak ada yang melakukannya saat ini. Karena dalam keadaan kacau ini, jika tidak berhati-hati, maka bisa saja semua upaya sebelumnya akan menjadi sia-sia. Mata Yang Mulia Bumi Wani dan yang lainnya juga nampak dingin. Meskipun Qin Chen telah merampas kesempatan mereka, namun mereka tidak berhenti. Dan mereka semua terus berjuang untuk sumber kekacauan dengan seluruh kekuatan mereka. Karena ini adalah sesuatu yang bisa membuat mereka untuk memperluas jangkauan mereka untuk bisa menerobos ranah Yang Mulia Bumi Surgawi. Namun tak lama kemudian Yang Mulia Bumi Wanyi dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Karena mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menyerap sumber kekacauan setelah mereka gagal menahan Qin Chen. Pada saat ini, di area ini, Qin Chen nampak diselimuti oleh cahaya hijau dengan aura kekacauan yang mengerikan padanya. Tetapi ada aura sederhana di dalamnya, seperti jurang maut, menyerap sumber kekacauan itu dengan panik. Orang-orang ini juga menemukan bahwa aura hijau di luar tubuh Qin Chen pada saat ini hampir membentuk pusaran air. Efeknya terlalu luar biasa. Itu berputar dengan panik, menjarah sumber kekacauan orang-orang di sekitarnya, dan tidak mungkin untuk dilawan. Pada saat ini, Yang Mulia Jiu Yue, Yang Mulia Wani, dan yang lainnya ingin menangis tanpa air mata. Mereka masih bisa menyerap sumber kekacauan di masa lalu. Setidaknya, di dunia ini mereka tidak kalah dengan siapapun. Mereka semua adalah puncak Yang Mulia Bumi, dan bahkan mereka memiliki metode rahasia yang dapat menyerap sumber kekacauan lebih baik daripada para tetua puncak ras lain. Tetapi sekarang, mereka tidak bisa berkata-kata. Sekelompok orang di depan Qin Chen hanya dapat menstabilkan sementara 2 atau 3 dari 10 sumber kekacauan. Adapun sisanya, itu semua tertarik kepada Qin Chen. Adegan seperti ini membiarkan mereka runtuh. Beberapa master dari ras lain bahkan menyesali mengapa mereka harus ikut andil untuk melawan Qin Chen. Pada saat ini rambut kepala Yang Mulia Bumi Wani nampak menari-nari dengan liar, dan matanya sangat tajam, setajam listrik dingin. Dan dia pada saat ini sangat ingin membunuh Qin Chen. Dan tubuh Yang Mulia Jiuyu juga nampak gemetar, napas gunung suci kuno di tubuhnya melonjak. Dan dia sangat ingin membombardir kepala Qin Chen dengan satu gerakannya. Akan tetapi dia dan yang lainnya tidak bisa melakukan apa-apa, karena jika mereka bertindak gegabah, maka mereka sendiri yang akan dibombardir oleh sumber kekacauan ini dan diterbangkan keluar. Namun tentu saja beberapa orang masih memaksakan diri dan masih ingin melancarkan serangannya kepada Qin Chen. Alhasil beberapa orang itu langsung diterbangkan dari sana. Beberapa orang itu segera menstabilkan sosok mereka. Mereka muntah darah bersama,
wajah mereka pucat dan ekspresi mereka layu. Mereka semua terluka parah. Tetapi mereka semua terluka parah bukan di Tan Kincen, tetapi di bawah serangan dari sumber kekacauan. Namun konsekuensinya sudah sangat baik, setidaknya keduanya belum diledakkan. Begitu mereka meledak, saya khawatir akan memakan waktu setidaknya beberapa hari sebelum mereka bisa kembali lagi ke tempat semula. Ini adalah masalah besar bagi puncak Yang Mulia Bumi, dan itu juga merupakan kerugian besar. Pada saat ini, Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue menarik napas dalam-dalam, dan mata mereka menatap Kincen dengan dingin. Nah, sudah terlambat untuk menyerah sekarang, kata Yang Mulia Bumi Wan Yi. Dia berkata dengan dingin. Kincen melirik mereka berdua, lalu berkata dengan malas, "Jangan bertele-tele. Tembak saja jika Anda berani dan tunjukkan pembunuh Anda. Saya akan menemani Anda." Kincen mencibir. "Sialan, nah karena kamu hampir mati, maka kursi ini akan membunuhmu lebih cepat," kata Yang Bumi Wan Yi. Dia menus dingin. Dan begitu kata-kata itu keluar, sebuah bel muncul di tangannya. Bel itu berbunyi, dan dia telah mengeluarkan sebuah harta karun. Begitu harta karun Yang Mulia Bumi Wan Yi itu keluar, harta karun itu melayang di atas kepalanya, dan ada cahaya bintang tak berujung berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Ini adalah sebuah jam raksasa yang penuh dengan bintang. Seluruh jam raksasa itu menjulang tinggi ke langit. Jam 10.000 bintang. Ketika jam raksasa ini muncul, banyak master nampak merubah ekspresinya secara drastis. Seorang ahli Yang Mulia Bumi menarik napas dingin lalu berkata, "Ini adalah jam 10.000 bintang dari Istana Dewa Bintang. Instrumen paling terhormat dari Istana Dewa Bintang. Ini dulunya adalah harta karun yang mulia yang diringkas oleh penguasa Istana Dewa Bintang. Itu berisi puluhan ribu bintang dan dapat menekan dunia abadi. Itu pernah menekan sebuah keluarga besar yang telah menyinggung Istana Dewa Bintang. Jumlahnya hampir ratusan juta makhluk. Dia dibunuh langsung dengan seluruh kota." Beberapa orang kuat dari ras lain mengetahui asal-usul jam raksasa ini, dan mereka mau tidak mau merasa takut. Sesaat kemudian, ruang dan waktu berfluktuasi, dan pada saat ini, Yang Mulia Bumi Jiu Yue tidak lagi menyimpannya, dan ia segera merilis senjatanya, dan lalu sebuah harta karun muncul. Harta karun Yang Mulia Bumi Jiu Yue nampak adalah gendang raksasa. Gendang raksasa ini berwarna hitam legam, seolah-olah terbuat dari emas hitam. Anda dapat melihat bahwa drum raksasa itu sangat berat. Pola hiasan pada drum raksasa tersebut tidak banyak. Hanya ada satu pola, yaitu gunung. Tetapi gunung itu megah, dan gunung itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Meskipun gunung ini diukir di kulit gendang raksasa dengan beberapa kali pukulan, namun itu membuat orang merasakan kebesarannya. Seolah-olah gunung seperti itu mampu menekan 9 alam. Ini gendang Haotian. Penguasa Gunung Deushensan terlalu besar. Dia sebenarnya menyerahkan gendang Haotian kepada Yang Mulia Bumi Jiu Yue. Ketika melihat gendang besar ini, banyak orang membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Apakah itu harta karun tak terkalahkan yang diperoleh oleh penguasa Gunung Deushensan yang legendaris? Orang-orang yang belum pernah melihat gendang Haotian mau tidak mau membuka mata mereka lebar-lebar untuk melihat gendang raksasa itu. Tepat sekali. Dikatakan bahwa penguasa Gunung Deushensan mendapatkan banyak manfaat dari gendang ini. Namun meskipun tidak dapat dikatakan bahwa gendang ini yang menjadikan dia menjadi penguasa Gunung Deushensan, akan tetapi dikabarkan bahwa nilai gendang ini tidak lebih buruk daripada harta karun tingkat Yang Mulia Surgawi. Banyak orang juga telah berspekulasi bahwa pasti ada senjata peringkat tingkat atas pada Yang Mulia Bumi Jiu Yue. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Bumi Jiu Yue sebenarnya membawa harta karun drum Haotian. Bahkan pada saat ini, penguasa seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun juga melihat kedua harta karun ini dengan matanya yang bermartabat. Dikabarkan bahwa sebelumnya penguasa Gunung Deushensan mendapatkan sebuah harta karun dari galaksi bintang neraka. Hal ini dibicarakan oleh generasi selanjutnya. Belakangan, semua orang pun tahu bahwa harta karun itu adalah gendang Haotian. Rumor mengatakan bahwa penguasa Gunung Deushensan pernah ada di sana, dan dia melakukan banyak usaha sebelum pada akhirnya dia bisa mendapatkan gendang Haotian ini. Dan beberapa gosip juga bermunculan karena penguasa Gunung Deushensan percaya bahwa gendang Haotian ini lebih dari sekedar senjata. Dan di mata penguasa Gunung Deushensan,
Hanya ketika Yang Mulia Bumi Jiuyue dapat sepenuhnya mengendalikan gendang Haotian ini, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi Yang Mulia Surgawi dan lalu menjadi Master Gunung Dewa Sensan berikutnya. Yang Mulia Bumi Jiuyue juga berkeinginan agar dia bisa mengendalikan gendang Haotian seperti leluhurnya penguasa Gunung Dewa Sensan. Jika dia bisa mengendalikan gendang Haotian seperti leluhur penguasa Gunung Dewa Sensan dulu, maka dia akan memiliki modal untuk bersaing dengan pewaris tertinggi alam semesta, menjadi manusia terkuat di alam semesta pada era ini, gendang Haotian. Ketika Qin-Chen melihat harta karun Yang Mulia Bumi Jiuyue itu, Qin-Chen menyipitkan matanya. Qin-Chen tidak bisa menahan senyum dan menjilat bibirnya. Karena gendang tersebut, ia sempat mendengar bahwa itu adalah harta karun yang tercatat dalam warisan Istana Butian. Hal ini menyebabkan kelopak mata Qin-Chen melonjak, matanya menyipit. Pada saat ini, Molly yang paling mengenal Qin-Chen. Ketika dia melihat ekspresi Qin-Chen, Molly langsung mendapat firasat bahwa dia tahu seseorang akan kurang beruntung. Pada saat ini, banyak orang yang hadir menahan napas mereka dan menyaksikan pemandangan di kehampaan. Nampak, Qin-Chen, Yang Mulia Jiuyue, dan Yang Mulia Wan Yi, ketiganya saling berhadapan. Aura menakutkan itu bergulung-gulung pada mereka seperti ombak yang membuat orang kaget. Terutama gendang Haotian milik Yang Mulia Bumi Jiuyue dan jam raksasa milik Yang Mulia Bumi Wan Yi. Harta itu memancarkan aura yang menekan segala sesuatu di dunia dan membuat kaki orang gemetar. Gendang Haotian ini adalah harta karun tertinggi, sedangkan jam Wangxing ini juga merupakan harta karun tertinggi milik Istana Dewa Bintang. Meskipun itu menelan makhluk yang tak terbatas dan mengandung kebencian yang luar biasa, namun kekuatan harta karun itu sungguh luar biasa. Keluarkan saja harta apapun yang kamu miliki, jika tidak akan ada kesempatan lagi, kata Yang Mulia Bumi Jiuyue. Dia berkata dengan dingin kepada Qin-Chen. Pada saat ini, Yang Mulia Bumi Jiuyue dan Yang Mulia Bumi Wan Yi penuh kepercayaan diri. Mereka datang dengan dua senjata yang tak terkalahkan, dan mereka pasti bisa membunuh Qin-Chen menjadi sampah. Di bawah dua senjata yang tak terkalahkan ini, bahkan jika Qin-Chen memiliki kekuatan terbaik, tetap saja menurut mereka Qin-Chen ini tidak akan menjadi tandingan mereka. Sementara di mata orang luar saat ini, bahkan jika kekuatan Qin-Chen berada di atas Yang Mulia Bumi Jiuyue dan Yang Mulia Bumi Wan Yi, namun jika Qin-Chen tidak memiliki senjata tingkat tinggi, maka Qin-Chen pasti akan ditekan oleh gendang Haotian dan juga jam Wangxing. Harta. Qin-Chen memandang mereka perlahan, lalu berkata, "Apakah aku memerlukan harta untuk berurusan dengan Anda? Tangan kosongku saja sudah cukup," kata Qin-Chen. Dia berkata seraya mengepalkan tinjunya. Ini terlalu gila. Kata-kata Qin-Chen itu pun segera membuat semua orang gempar. Semua orang telah melihat kesombongan Qin-Chen sebelumnya, akan tetapi saat ini Qin-Chen ini terlalu sombong. Karena untuk mengambil dua senjata yang tak terkalahkan hanya dengan tangan kosong, belum lagi Qin-Chen, bahkan jika itu Yang Mulia Bumi Yuan Hun, dia tidak akan bisa melakukannya. Hal-hal yang tidak tahu hidup atau mati. Bunuh, kata Yang Mulia Bumi Wan Yi. Dia tersenyum dingin dan lalu berteriak. Dan kemudian dia pun segera mendesak jam Wangxing miliknya. Begitu jam Wangxing ini didesak, banyak ahli yang mulia yang seketika duduk di tanah karena mereka tidak dapat menahan tekanan dari jam Wangxing tersebut. Kekuatan mengerikan dari jam Wangxing ini benar-benar membuat takut banyak ahli yang mulia panah. Dan untuk ahli yang mulia bumi biasa juga sama, jika tidak ada harta karun tingkat tinggi di tangan mereka. Dan jika mereka menghadapi serangan dari jam Wangxing ini, maka takutnya mereka akan dibunuh dengan mudah. Dan itu bukanlah lawan mereka sama sekali. Dan ketika jam Wangxing itu didesak, Yang Mulia Bumi Jiuyue juga tidak ingin ketinggalan. Segera darahnya seperti laut dan dia langsung mendesak gendang Haotian. Dan dengan teriakan keras dari Yang Mulia Bumi Jiuyue, gendang Haotian dan jam Wangxing itu meledak pada saat yang bersamaan. Dengan suara yang meledak-ledak, dua senjata yang tak terkalahkan itu langsung menyerang Qin-Chen secara instan. Pada saat dua senjata yang tak terkalahkan itu menyerang ke arah Qin-Chen, pada saat ini Qin-Chen pun bergerak. Seketika kekosongan di sekitar Qin-Chen bergetar. Pada saat ini, suasana kacau di dalam tubuh Qin-Chen melonjak, dan api teratai hijau yang kacau pun mekar dengan kekuatan kekacauan hijau yang mengerikan. Dikombinasikan dengan energi naga sejati yang sangat besar di tubuh Qin-Chen, itu melonjak dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dan pada saat yang sama, cakar naga sejati Qin-Chen juga langsung dijulurkan. Pertahanan Qin-Chen juga didesak, dan semua serangan Qin-Chen itu pun langsung bertabrakan dengan
gendang Hao Tian dan juga jamuan Xing tersebut. Dan boom,